Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 tanda mantan akan merangkak balik kepadamu. Ya, jadi okelah, sekarang mantan begitu bahagianya karena dia merasa menemukan apa yang dia cari pada orang ketiga. Tetapi sesungguhnya dia dengan orang ketiga tidak akan bertahan lama-lama. Bahkan saking menyesalnya dia memilih bersama orang ketiga. Jika perlu merangkak pun untuk datang kepada kita, dia lakukan. Ya. Nah, maka ada 2 tanda di mana mantan tidak akan sanggup bertahan lama-lama atau tidak bisa bertahan lama-lama bersama orang ketiga. Yang pertama, ya, mantan mengawali hubungannya dengan orang ketiga dengan mengkhianati kita. Artinya apa? Dia menyakiti kita. Dia menzolimi kita. Maka itu yang akan menjadi sebab mantan tidak akan bisa bertahan lama-lama bersama orang ketiga. Untuk bisa mendapatkan sebuah cinta yang berkah, orang harus mengawalinya dengan cara-cara yang benar, yang halal. Ya, ini belum mantan memulainya dengan mengkhianati kita. Orang ketiga memulainya dengan merebut mantan dari kita. Dua-duanya zolim. Ya, dan orang yang zolim itu akan kehilangan keberkahan hidupnya. Orang yang zolim itu juga akan terkena ya doa-doa dari orang yang telah ia zolimi. Ya, jadi mantan menzolimi kita, orang ketiga menzolimi kita, dan kita berdoa agar mereka berdua segera berpisah, maka doa itu akan terkabul. Dakwatul mazlumi mustajabah wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu terkabul meski yang berdoa itu orang yang fajir. Orang yang fajir itu adalah orang yang gemar maksiat. Karena kefajiran yang ia lakukan, ia tanggung dosanya sendiri di hari kiamat. Itu, ya. Jadi kalau orang yang suka maksiat, malas ibadah pun dia terzolimi, doanya terkabul. Insya Allah kita yang rajin ibadah dan kita terzolimi, maka doa kita pun akan segera terkabul. Itu yang pertama. Yang kedua, sebabnya. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Nah, kemudian sebabnya yang kedua, mantan mengejar-ngejar orang ketiga hanya karena nafsunya. Nafsu karena melihat orang ketiga ini cantik banget, ganteng banget. Nafsu karena melihat orang ketiga ini kaya banget, dan seterusnya. Maka orang yang memperturutkan hawa nafsu di dalam hidupnya, maka dia tidak akan mendapatkan apapun yang selama ini dia cari. Dia mencari
cinta yang membahagiakan, justru yang akan dia temukan adalah kekecewaan. Dia berpikir orang ketiga mencintai dia, seperti dia mencintai orang ketiga. Ternyata bersama orang ketiga, dia akan selalu dikhianati. Jadi dengan dua sebab ini, maka mantan tidak akan bertahan lama-lama. Dia akan segera menyesali pilihannya memilih orang ketiga. Ya, dan kemana dia kemudian akan pergi, dia akan menyadari bahwa cinta terbaik dalam hidupnya adalah bersama kita. Sehingga kalau dia mau bahagia, satu-satunya pilihan adalah kembali kepada kita. Ya, dia telepon, kita bilang oke untuk kembali bersama. Bahkan mungkin misal mantan ini punya sakit rematik. Orang sakit rematik tuh kalau lagi kumat nggak bisa jalan tuh, kalau lagi cuacanya dingin banget misal begitu. Sulit untuk jalan, bahkan merangkak pun mantan akan datang kepada kita. Ya, yang penting dia bisa kembali bersama kita dan dia bisa bahagia karena bersama orang ketiga dia sudah belajar merasakan apa itu yang namanya menderita. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.